Yo, what's up guys? Hai, cok, YouTuber kayak ngono ya emang ya. Harus kayak ngono ya, YouTuber ya. Harusnya kayak ngono ya. Oke, hari ini mau bikin konten lagi. Cuman kemarin kan, kalau kemarin tuh kontennya sama si Yudis ya, tapi sekarang ini ada partner baru. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama saya Hudan Arvandana. Umur Oke. saya 17, baru tahun ini sih. Yang nggak ada yang tanya soal umur. Aduh sakit. Oke, kemarin kenapa kok hari ini kok sama Hudan, kenapa nggak sama Yudis? Karena Yudis tuh sekarang lagi persiapan kemah ke Libanon katanya ya. Dia ada undangan kemah di Libanon, jadi hari ini digantikan sama si Hudan. Jadi gue hari ini dapat korban baru lagi gitu ya kan? Korban baru katanya. Anjing. Oke. Hari ini tanggal berapa, Cok, hari ini, Cok? Sekarang masih tanggal 10 April. Tanggal 10 April. Tadi ada gempa ya tadi ya. Ada gempa ya hari ini, cuman nggak terlalu kerasa banget ya gempanya ya. Cuman ya agak-agak bikin kaget lah ya, bikin shock lah ya soal gempa itu tadi ya. Kalau gua sendiri sih baru seumur itu baru sekali anjing ngerasain yang namanya gempa anjing. Seumur umur nggak pernah anjing. Seumur umur nggak pernah. Nggak pernah anjing apa ya namanya ngerasain gempa itu, Cok. Gimana rasanya gempa itu baru tahu ini, Cok. Alhamdulillah ya, nggak parah sih mas. Ya jangan sampai parah. Kalau parah ya kita nggak syuting aja. Oke, hari ini mau bikin konten soal good looking. Banyak kan dari kalian yang akhir-akhir ini tuh banyak orang yang insecure sama yang namanya good looking apa segala macam ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang good looking, si Hudan ini mau ngebawain beberapa berita yang udah dia kumpulin ya. Kalau gue sendiri sih nggak tahu beritanya tentang apa. Oke, bisa dibacakan Hudan, berita-beritanya tentang apa aja? Oke. Yang pertama ini beritanya soal supranatural. Supranatural, oke. Indonesia suka tuh sama supranatural kan ya kan. Banyak acara-acara setan tuh, setan diinterogasi anjing. Oke, gimana? Jadi gini ya, Ah. di Pekalongan itu Di Pekalongan mana Jawa Barat ya? Oke, terus. ada kuntilanak jualan papeda bang. Ini setan butuh duit apa gimana? Mungkin karena efek corona kan ya. Emang di dunia setan ada yang namanya Bang Jin ada Bang Jin. Kenapa mereka nggak ternak tuyul aja ya? Tuyul itu setan penyakitan anjir. Dia kan nggak punya rambut kayak orang kena kanker. So. Bang Jin. Gila, Oke. terekam. Kuntilanak jualan papeda. Iya. Oke. Jadi gini, sebut nama boleh nggak sih? Ya boleh lah. Ngapain Oke. nggak boleh? Dia itu warga Jerem apa sih? Bengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Ya, ada di Pekalongan situ lah ya pokoknya ya. Namanya Lia Vida. Jadi dia itu setiap hari jualan papeda pakai kostum warna putih, rambutnya terurai panjang gitu, sama pakai riasan biar putih gitu, biar kayak kuntilanak beneran gitu. Itu itu kan dia kan pakai bedak ya putih-putih. Itu jualan 3 hari udah kena TBC anjing. Bangset. Udah kena TBC sumpah, Cok. Itu bedaknya aja bisa bikin dia naik badan 3 kilo anjing. Enggak tahu bedaknya doang 3 kilo, Cok. Bangsa katanya orang sih paling berat dari cewek itu make up-nya. Iya sih, ya memang sih, tapi ya nggak gitu juga, Cok. Dia kalau putih-putih kayak gitu, anjing orang mau beli juga gimana, Cok? Setan jualan anjing bangsat lah. Saya mau tahu itu pas jualan itu kayaknya lebih banyak yang lari daripada yang datang kayaknya. Mas. Kayaknya sih gitu sih. Orang niatnya mau beli malah ditakut-takutin emang bangsat emang. Oke lah, skip lah berita tai emang anjing bangsat ya. Oke, berita yang lainnya ada lagi nggak berita yang agak beneran lah gitu loh. Berita Ada anjing semua. Nah, sekarang ini soal sejarah ini.
Sejarah. Nah, Oke, sejarah. Dulu itu ada orang Heeh. namanya Thomas Medley Jr. Enggak, ini sejarahnya nih soal tentang apa Ini dulu? beneran. Beneran ya, Dia beneran ya. kimyawan terkenal. Kimia. Bahkan dia sempat dapat Oke. medali dari American Chemical Society. Oke. Itu beritanya tentang apa itu? Oke, jadi dia itu punya murid, ya. Karena si Thomas ini kimyawan ini, dia itu emang punya penyakit polio. Jadi dia kan gak bisa tidur, itu agak susah kan. Muridnya itu menciptakan alat bantu untuk dia tidur. Oke. Nah, pas Thomas nyoba alat itu, dia itu kejerat bagian kakinya. Dia kejepit, dia meninggal. Ente kalau ngebawain berita itu gak bisa tuh jauh-jauh dari yang namanya kematian. Gitu ya. Tadi udah kuntilanak jualan papeda. Sekarang ada orang meninggal ya. Ente itu beritanya itu kayak gimana itu? Ente kok dikit-dikit orang meninggal. Lah gua kirain kontennya kayak gitu, Bang. Kuntilanak jualan papeda. Tellernya itu Bang Jin itu apa itu nanti? Emang ada gitu ya Bang Jin itu. Tadi ada orang jual papeda naruh duit tuh di mana? Terus ini ada orang meninggal karena alat bantu tidur tuh dia tuh mau tidur sementara apa selamanya gitu loh. Ya, mungkin, Bang, biar muridnya kan ingin memudahkan hidupnya kan. Ya, Jadi tapi gak gitu juga dong. Bangsat. Emang anjing nih orang dia. Asu lah. Oke lah, semuanya udah berita nggak berguna semua anjing semua. Udah satunya kuntilanak jualan, satunya orang meninggal bangsat emang anjing. Udahlah, skip aja lah. Kita nanti habis gini langsung masuk aja ke pembahasan soal good looking ya. Good looking. Kalau dari gua sendiri tuh selalu punya keresahan kayak gini. Masalah good looking ya. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang bilang tuh kayak gini. Ya ampun, good looking banget jadi insecure. Bangsat. Audis. Orang makin kesini nggak makin pinter pakai sosial media, nggak makin pinter pakai internet, makin banyak orang bodoh semua anjing. Dikit-dikit di TikTok, ya ampun Mbak cantik banget jadi insecure. Itu biasanya itu gimana ya? Saya lihat komenannya kan, terus saya lihat profilnya, saya lihat juga lu masih lebih ganteng daripada gua dah. Kok lu kayak gitu sih? Iya ya, kadang-kadang itu orang yang bisa dikatakan ganteng aja insecure apalagi kayak kita anjing. Gitu loh. Kita yang mereka ngerasa bahwa kayak apa remahan just ya. Kita apa anjing? Isinya sepiteng bangsat. udah kayak sesi miring Pitagoras. Ya emang kontol ya orang-orang anjing, nggak mau bersyukur cowok orang-orang ini. Terus oke, untuk faktanya tentang good looking tuh sampai sekarang tuh masih banyak banget ya orang-orang itu yang berpikiran bahwa good looking tuh hanya dinilai dari tampang ya. Kebanyakan padahal good looking kan oke lah, dari artinya good looking kan tampak baik di apa ya, good looking kan melihat kan, looking kan melihat, good kan bagus kan, tampak dari yang dilihat itu bagus gitu, berarti kan bisa dikatakan lihat luarnya kan, belum lihat dalemannya kayak sebenarnya gimana. Bang, kemarin itu saya cari di internet kan, asal good looking itu, ngeriset ya. Itu artinya itu enak dilihat, jadi enak dilihatnya itu secara luas, nggak cuma tampang doang sebenarnya itu, tapi karena ya kalau netizen Indonesia lah ya. Kalau enak dilihat, pas aku lapar lihat mie ayam juga enak. Masa mie ayam good looking? Ini manusia kayak gitu, gimana? Bang. Maksudnya itu enak dilihat itu bukan dari tampangnya doang. Dari attitude, dari perilakunya kan. Harus baik juga. Tapi kebanyakan orang-orang tuh nggak sampai lihat attitude atau segala macam, udah ngejudge bahwa apa-apa yang terlihat cantik, terlihat cakep dari segi fisik itu udah dibilang good looking. Alis tebel, hidung mancung, muka putih. Siapa yang nggak mau itu, Mas? Alis tebel, hidung mancung. Ya kayak anjing Chihuahua nggak sih?
emang salah pilih partner, cowok. Ini emang bangsatnya. Terus habis itu hasil riset apa lagi soal good looking? Oke. Saya sempat lihat beberapa locker itu Lowongan kerja. ya itu ada yang kayak apa ya, Kategori. syarat kategori Ha. good looking, Mas. Menurutnya sampean itu gimana, Mas? Kalau semua pekerjaan harus good looking, orang jelek nyobek ijazah, bangsa. Nggak perlu yang namanya Orang jelek nyobek ijazah, buat apa saya sekolah? Itu langsung aja sobek ijazah. Gitu aja udah selesai. nggak perlu ya yang namanya skill itu ya. Pokoknya good looking, terima kerja. Ya meskipun good looking, kalau otaknya nggak good ya buat apa gitu loh. Emang bangsatnya orang-orang anjing. Apa-apa good looking, kerjaan good looking, orang jelek nyobek ijazah, cok. Udah gila. Kan nggak dianggap manusia aja kita ini. Iya sih, tapi kalau menurut lu sendiri, kalau misalnya kita ngomongin soal pekerjaan yang good looking ya, yang dibutuhkan soal good looking, itu kalau menurut lu sendiri pekerjaan apa sih yang nggak melulu harus butuh good looking? Nggak melulu yang harus butuh good looking ya. Pramugari? Kaki 5. Hah? Pedagang? Kaki 5. Tapi banyak loh cok di internet itu. Hah? Pedagang misalnya contoh, aku pernah baca itu pedagang es kelapa itu cantik, viral apa segala macam. Padahal kan dia dagangnya juga biasa, cowok. Jadi kayak target komersial gitu gak sih, Mas? Iya bisa jadi sih, bisa Mungkin, jadi sih kayak gitu. heeh. Tapi kan jualnya kan es kelapa, di depan ini juga ada jual es kelapa. Kenapa itu nggak viral? Kenapa Gitu harus loh. jauh-jauh sampai ke Sabang situ ya? Kenapa yang viral tuh kenapa kok yang cantik-cantik? Ini yang jelek-jelek bunuh diri anjing, bangsat emang. Oke, selain itu, selain penjual pedagang kaki lima, menurut ente pramugari itu butuh cantik gak sih? Pramugari, menurutku apa ya? Nggak butuh cantik doang sih. Iya Mas. sih, nggak terlalu butuh ya. Yang penting kan dia kan bisa meragain gimana caranya pakai apa itu namanya apa sih, sabuk pengaman. Yang penting kan supaya kita kan dalam perjalanan di pesawat kan lebih safe kan gitu kan. Gini Mas, mungkin kalau seumpama kalian yang enggak bad looking ya, maaf ya, bad looking. Oke. Bad Ya, looking. Anda mau ngelamar jadi pramugari tapi nggak bisa, mungkin Anda salah negara. Kok salah negara? Iya Mas. Kenapa? Good lookingnya sini sama luar itu beda Mas. Mungkin aja sampean salah negara. Kalau daftarnya di Suriah ya, di Irak itu nggak jadi pramugari anjing. Jadi apa, Bang? Simpatisan ISIS bangsat. Bisa juga jadi bahan jualan perdagangan manusia sih Mas. Emang anjing nih orang ngentot, bikin otak gua tuh mikir-mikir kemana-mana anjing. Bangsat emang. Terus habis gitu, kenapa pramugari itu nggak harus cantik itu, kenapa sih? Karena kan banyak tuh, kalau misalnya aku lagi naik pesawat apa segala macam tuh banyak lihat itu pramugari itu cantik-cantik apa segala macam. Kalau menurut gua pribadi tuh bukan sesuatu keharusan sih, harus. Tapi iya juga sih Mas. Kalau kita lihat-lihat pramugari itu pasti cantik-cantik. Cantik anjing. Apalagi misalnya contoh ya. Misalnya apalagi kan tiket pesawat kan makin hari kan makin murah kan. Apalagi di masa pandemi gini kan orangnya juga jarang kan naik pesawat. Jadi maskapai mungkin ya dengan cara supaya operasional mereka tetap jalan, tiket dimurahin apa banyak promo. Orang-orang yang tampangnya naik bis, tampang naik bis itu bisa naik pesawat. Terus habis gitu, tampang naik bis itu tadi pas naik pesawat lihat pramugarinya cantik. Wah, pramugarinya cantik. Ikut Dia merhatiin sama ada fantasi-fantasi lain, kan bangsat gitu loh. Tampang bajing loncat. Jadi tempat farming dosa juga ya, Pak. Iya juga sih bangsat emang.